Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati semua jamaah Majelis Taklim Al Khairat, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, disehatkan tubuh kita, dilancarkan rizki kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nanti syafaatnya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Al Khairat yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita lanjutkan kembali ya kajian kitab Wasiyatul Mustafa yang berisi tentang wasiat-wasiat atau nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bil asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Malam hari ini menerangkan tentang fasal atau bab mengenai masalah wudhu dan sholat. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, istaqsi isbaghul wudhu. Wahai Ali, lakukanlah, sempurnakanlah wudhu. Kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan wudhu harus sempurna. Ya, dalam artian sempurna itu apa? Sempurna dalam melakukan wudhu, batas-batas wudhu yang kita lakukan. Apabila wudhu kita tidak sempurna, maka tidak sah wudhunya. Ketika wudhunya tidak sah, maka berimbas juga kepada sholat kita yang tidak sah. Ketika sholat kita tidak sah, maka tidak kemungkinan sholat kita akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena wudhu termasuk sesuci untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi bersabda, Istaqsi isbaghul wudhu. Wahai Ali, sempurnakanlah wudhumu. Ngepol no wudhu'e. Bersemangatlah untuk melakukan wudhu. Kenapa kita harus dianjurkan untuk melakukan menyempurnakan wudhu oleh Nabi? Kenapa? Fa innahu syatrul iman. Karena menyempurnakan wudhu itu termasuk dari sebagian iman. Ada maqala an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada hadis Nabi juga, at-tuhru syatrul iman. Orang yang melakukan sesuci, ya, itu termasuk sebagian daripada iman.
Kita wudhu, batal, wudhu lagi. Ya. Batal lagi kita wudhu, selalu dawamul wudhu, melanggengkan wudhu. Nah, ini perintah dari Nabi. Agar apa? Agar kita ini dalam keadaan suci. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Makanya fa innahu syatrul iman. Orang yang menyempurnakan wudhu itu termasuk sebagian daripada iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma. Maka jika kita melakukan wudhu, fala tusrif fil ma'i, jangan berboros-boros dengan air. Ya. Kadang-kadang kita kalau wudhu di musola, di rumah kita sendiri, di masjid, ya keran itu langsung difulkan, ya banter, ya itu termasuk apa? Termasuk pemborosan air. Ya. Dianjurkan oleh Nabi ketika kita melakukan wudhu, fala tusrif fil ma. Kita lihat ulama-ulama pada zaman dahulu, kiai-kiai zaman dahulu. Itu kalau wudhu kelicir-kelicir, ya airnya itu keluar sedikit-sedikit. Ya, misalkan untuk berkumur sedikit, terus dimatikan lagi, berkumur lagi, dimatikan lagi. Kalau kita kan tidak, jos terus aja. Ya, air itu terus mengalir deras. Ya, padahal apa? Anjuran dari Nabi kita untuk menghemat air, jangan berboros-boros dengan air. Ya. Karena apa? Karena banyak dari saudara-saudara kita itu sulit untuk mencari air. Ya, di Pasuruan banyak air, banyak sumber. Ya. Kalau saudara kita sesama Muslim yang di Afrika, ya, yang di gurun padang pasir, ya, sulit untuk mencari air. Ya. Terus faida farohta min tuhrin. Ketika kita sudah selesai bersuci, ya wudhu, niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, dengan sunnah-sunnahnya. Kalau punya siwak-siwakan dulu, ya baru berkumur. Setelah berkumur istinsak, nyesep banyu irung, air di dalam hidung, kita sedot, kita sesep. Ya, habis itu wudhu mulai dari wajah sampai terakhir kaki. Ketika kita sudah rampung, selesai berwudhu, fakro, maka kita bacalah. Dianjurkan untuk membaca. Membaca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Setelah selesai wudhu, rampung, sempurna, kita dianjurkan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Enggak. Ila akhir. Mim ba'di ghusli qadamaini. Setelah apa? Setelah membasuh kedua kaki. Ya. Setelah membasuh kedua kaki, ibaratnya kan sudah selesai wudhu kita. Membasuh kaki adalah perbuatan wudhu yang terakhir. Ya. Setelah membasuh kedua kaki, sempurna, selesai, kita dianjurkan untuk membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Berapa kali? Asyra marratin, 10 kali. Ya, 10 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Cuma lafaz itu saja. 10 kali. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Apa faedahnya kita setelah wudhu sempurna membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar? Apa manfaatnya buat kita? Yufarrijillahu hammaka.
maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita, kesumpekan kita, kegelisahan kita. Ya. Kenapa kita setelah wudhu sumpek masih berada di pikiran kita? Sumpek, susah, mari sholat yosik susah, mari wudhu yosik susah. Karena apa? Karena kita tidak melakukan tuntunan wudhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 10 kali membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Allah akan menghilangkan kerupekan kita, kegelisahan kita, kesumpekan kita akan dihilangkan oleh Allah. Yufarrijillahu hammaka. Ya Ali, wahai Ali, idza faraghta minat toharoti. Apabila kita sudah selesai wudhu, ya, sudah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali, dihilangkan kesusahan kita, kegelisahan kita. Fa idza faraghta minat toharoti, setelah selesai, fakhud ma'an, maka kita mengambil air. Ya. Mengambil air dari mana? Dari bekas wudhu kita. Ya, habis wudhu muka selesai, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan masih ada sisa di dalam wajah kita, ada tetesan air bekas wudhu. Kita ambil, ya. Kita ambil wamsah biyadaika rokobata, dengan menggunakan tangan kanan, ya. Menggunakan tangan kanan diusapkan ke anggota yang mana? Kepada leher kita sebagian belakang. Makanya kalau kita lihat orang-orang wudhu itu, habis wudhu ngambil air mau diusap-usapkan ini. Ya. Jadi yang benar itu bagaimana? Bekas air yang ada di muka kita ambil menggunakan tangan kanan, kita usapkan kepada belakang leher kita. Bukan mengambil air yang berada di keran. Bukan. Jadi sisa dari bekas wudhu kita yang ada di muka, kita ambil, kita usapkan ke belakang leher. Ya. Setelah mengusapkan bekas wudhu ke belakang leher, fakul, maka ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya kudu apal, ya. Kita harus hafal. Ya. Apakah wudhu kita selama ini tidak sah? Ya sah, tapi kurang sempurna. Ya. Kurang sempurna. Ya. Menyempurnakan wudhu itu termasuk tambahan pahala bagi kita. Kita mau wudhu, siwakan dulu, melakukan sunnah Nabi, dapat pahala. Kita berkumur, dapat pahala. Kita istinsak, nyesep banyu irung, dapat pahala. Terus membaca inna anzalna, berapa pahala yang kita dapat tiap hari. Ya. Wudhu yang kita lakukan tiap hari ini berpahala. Apalagi kita sempurnakan menurut tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah membaca lafaz itu, tsummanzur ilal ardi. Kemudian kita menghadapkan wajah kita ke arah bumi. Ya. Maksudnya ke bumi itu ya mana? Ya ke arah kiblat. Ya. Kan tempat wudhu tiap musola, tiap masjid, tiap rumah kan berbeda-beda posisinya. Misalkan di musola itu tempat wudhunya menghadap ke timur, ya kita menghadap ke barat, ya. Balik badan. Setelah membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarikalak
astaghfiruka wa atubu ilaik, balik badan menghadap kiblat. Ya. Setelah menghadap kiblat, wakul, maka kita disuruh untuk mengucapkan lagi, berdoa lagi. Berdoa apa? Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya. Fa innaman qala hadza, apabila sesungguhnya orang itu yang menyempurnakan wudhu mulai awal tadi sampai akhir, ya, membaca inna anzalna fi lailatul qadr 10 kali, terus mengambil bekas wudhu diusapkan ke belakang leher, terus membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu menghadap kiblat, membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala, setelah orang yang berwudu itu membaca kalimat tadi mulai awal hingga akhir, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kulla shaghiratin, setiap dosa yang kecil, wa kabiratin, dan dosa besar. Banyak hikmahnya, banyak faedahnya ketika kita melakukan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilah itu wudu maksiat itu soal cek rontok supaya rontok. Ya, istilahnya gampangannya gitu. Ya. Padahal apa? Setiap kita melakukan wudhu, dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya rugi orang yang tidak melakukan sholat, itu rugi. Ya. Rugi. Karena wudhu saja bisa Allah mengampuni dosa kecil kita, dosa besar kita. Sebab wudhu, apalagi kita melakukan sholat. Ya, menyembah kepada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah. Begitu mulianya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Spesial, ya, umat Nabi ini spesial dibanding umat nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Saking seakan nih Kanjeng Nabi nang umate, diperintahkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj 50 rakaat. Wahai Muhammad, ditawar oleh Nabi, ya, katanya Nabi Idris, wahai Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Umat saya diperintahkan untuk melakukan sholat 50 rakaat. Ya. Dijawab oleh Nabi Idris, gak kira kuat Muhammad umatmu lu cili-cili, ya, pendet-pendet, pendek-pendek, umatmu gak kira kuat. Jaluk keringanan nang Gusti Allah. Minta lagi keringanan sama Allah. Dikasih 40 rakaat sampai terakhir 5 rakaat. Ya, begitu sayangnya Rasulullah, begitu cintanya Nabi kepada kita, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syafaat Nabi adalah syafaat yang kita nanti-nanti, ya, yang kita nanti-nanti ketika kita berada di dunia yang kekal dan abadi. Kalau orang sudah meninggal, gak akan kembali lagi hidup ke dunia. Abadan selamanya. Ya, selamanya. Hidup di dunia ini sementara. Ya, terbatas waktu, terbatas jam. Ya. Kalau hidup di akhirat, abadan ila yaumil qiyamah. Ya. Selamanya kita akan hidup di sana. Bagaimana perbuatan kita di dunia, bagaimana perilaku kita kepada orang lain, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana ibadah kita. Semua itu ditanyakan oleh Allah. Yang pertama kali sholat, ya apa sholatmu?
Bagaimana sholatmu ketika hidup di dunia? Baik, insya Allah semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat saja diterima, ibadah-ibadah yang lain itu katut. Ya. Kalau sudah sholat kita dipertanyakan oleh Allah, oh, sholat kamu loh tidak melakukan 5 waktu, oh, sholat kamu loh keteteran, ya, sholat kamu loh ibadah kamu kalah dengan dunia, kalah dengan pekerjaan. Ya, nanti semua akan diperlihatkan oleh Allah. Seperti kita lihat bioskop itu, lihat TV. Mulai balik, iki yo kelakuan sing tak lakoni. Sampai kula jenengan iki wafat. Ditampilno kabeh, sedetik pun gak akan terlewatkan. Ya. Ditampakno kabeh seperti kita melihat bioskop film. Film apa? Film perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Yang baik tampak, yang jelek tampak, semua. Makanya ketika hidup di dunia, satu anggota tubuh yang enggak mampu untuk beraktivitas, untuk berkata apa-apa, yaitu lesan. Dikunci nang ngene Gusti Allah. Wong lesan iku gak ono belunge, dikunci. Wong lesan iki panggene goro, panggene omong. Wong akeh omong iku akeh goroe, akeh salahe. Dikunci nang ngene Gusti Allah. Tangan sing jawab, mata yang menjawab pertanyaan Allah, kaki kita digunakan untuk apa saja selama hidup di dunia. Kaki yang menjawab, semua anggota tubuh kita yang menjawab. Lesan kita terkunci rapat. Makanya kalau kita mikir, kita merenung, meresapi, lah iya iya. Awak dhewe iki nyambut gawe apa? Bukan kita itu tidak boleh untuk bekerja, bukan. Bukan kita tidak boleh menjadi orang yang kaya, orang sukses, bukan. Nabi Sulaiman sugih, Siti Khadijah sugene sakgene Mekah. Ya. Sayyidina Utsman sahabat yang paling kaya, boleh kita kaya, tapi bagaimana kekayaan kita, harta kita digunakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menjadi tumpaan kita, yang bisa menyelamatkan kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita miliki enggak kita bawa sama sekali. Ya. Rumah enggak dibawa, anak hanya menangis saja. Ya. Kendaraan yang kita punya, walaupun kita meninggal, tidak dinaikkan kendaraan, walaupun mewah. Hanya 3 helai kain kafan yang menemani kita, yang menyelimuti tubuh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ana gunane. Lek donya iku digawe nang dalane Gusti Allah, disedekahono, gawe nulung kanca, nulung dulur, nulung tangga, gawe nyumbang iki, nyumbang iko. Iki besok dadi tumpan kendaraan kita. Oh iya ya, baru kula jenengan iki eling. Oh iya ya, biyen aku tau nulung iki. Sing biyen aku ngekeki arek cilik iku lho le, 2000 le gak tuku permen. Iki tibake sing 20, sing 2000 iki sing iso nulung aku, sing narik aku. Baru kita merasa menyesal, getun. Nggih, getun. Makanya diceritakan ada orang penghuni neraka itu minta hidup kembali. Ya Allah, saya ini hidupkan kembali ke dunia ya Allah 1 hari saja. Ya. Sedina ae aku uripno maneh ana ngene alam donya. Gawe apa kok njaluk urip ana alam donya sedina? Saya buat khusus ibadah kepadamu ya Allah. Minta dispensasi kepada Allah.
Satu hari untuk khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berapa tahun, berapa puluhan tahun kita dikasih kesempatan oleh Allah. Dikasih rizki, dikasih kesehatan, dikasih dan lain sebagainya. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya. Maka dari itu, mari kita belajar sedikit-sedikit. Ya. Sedikit-sedikit, duwe rezeki titik, uang sedikit, ya kita sedekahkan 1.000, 2.000. Suwe-suwe kulino terbiasa. Ya. Lek gak dipancing ngono kalau kita tidak diawali seperti itu abot. Masih 2.000, 5.000 tapi jarang kita melakukan itu berat. Lek wis kulino mbuak duit 100.000 wis kaya opo. Ya. Gak ada apa-apanya dibanding kenikmatan iman Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis dikei nopo nggih? Senjata nang Gusti Allah. Wis dikei mulai lahir dadi wong Islam, dadi wong iman. Mahal ini. Tidak semua orang di dunia yang hidup sekarang ini lahir itu diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kita enggak minta, tapi Allah yang memberi. Setelah melakukan itu tadi, wudhu mulai awal sunnah-sunnah Nabi sampai terakhir menghadap kiblat dan berkata asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala, orang yang melakukan wudhu sempurna seperti itu, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Semua dosanya baik yang kecil besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala toharotin walam yuhdis. Wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna, selalu membacakan istighfar lil insani, kepada manusia, madama ala toharotin walam yuhdis, selagi orang itu dalam keadaan suci. Walam yuhdis, tidak dalam keadaan hadas. Kita berangkat ke sini habis sholat Isya, kok sik duwe wudhu lho nggo ndek kene. Lho malaikat lho maca istighfar njalukno sepuro damel kula jenengan. Asalkan apa? Asalkan kita dalam keadaan suci berwudhu. Lho kok ngentut? Wis gak ndongakno maneh malaikat. Wudhu maneh didongakno maneh. Gak dikongkon. Wis tugase ngono malaikat. Bukan seperti kita manusia harus menunggu disuruh, enggak. Malaikat tugasnya membagi rizki, ya wis membagi rizki. Tugasnya mencabut nyawa, ya wis mencabut nyawa, enggak kira pindah-pindah. Ya. Lagi ada malaikat yang tugasnya meminta ampunan untuk setiap manusia yang menjaga wudhu. Ribuan malaikat. Ribuan malaikat Gusti Allah. Tapi yang wajib kita ketahui berapa? 10. Jumlahnya ribuan malaikat. Cuma yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui hanya 10. Makanya tugas dari malaikat yang banyak ribuan itu berbeda-beda. Ada tugasnya malaikat memintakan ampunan kepada orang yang dawamul wudhu, melanggengkan wudhu. Duduk dalam keadaan suci, rokokan suci, delok TV suci, wis dijalukno sepuro nang ngene malaikat. Kok nyekel bojone, kok mlebu kamar ya beda ceritane. Siji maneh malaikate. Wis tak jalukno sepuro, wis tak jalukno istighfar, ngudek bojone, narik-narik digawa nang jero
kamar, ya beda istighfare wiritane. Allahumma jannibna syaiton. Siji cerita. Baru lek wis adus gedhe, adus jinabat wudu, didongakno maneh nang ngene malaikat. Nggih. Dadi kula jenengan iki ketika kita dalam keadaan wudu selalu dimintakan ampunan sama malaikat. Ya Allah, panjenengan sepuro tiyang niki ya Allah. Tiap hari itu kita sudah maksiat kepada Allah. Bendino kula jenengan wis goro, titik akahe pasti ngomong goro. Metu teko omah ya wis maksiat. Lungguh bareng ngopi rokokan ya wis maksiat, ngrasani kono, ngrasani kene, molek lor sampai kidul jangkep lengkap. Wudu ronto kabeh didongakno jalukno sepuro nang kene malaikat. Wong sing njalukno malaikat apa tidak diterima oleh Allah? Diterima. Wong sing njalukno malaikate Gusti Allah. Beda kalau yang minta yang njaluk cak muklis yo mikir 1/4. Ya. Ya itu. Ya, monggo apabila dari jamaah mau bertanya tentang bab atau fasal masalah wudu dan sholat ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wudu wabarakatuh. niku nggih Ustaz, apa harus suci saking pakaian kecuali pada sholat. Cek mboten sholat niku kan mboten kan misalnya kula mboten ada wudu terus pakaian keadaan najis napa saged ngoten. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Anwar Sadat tadi. Apakah wudhu kita diterima apabila pakaian kita najis, tidak suci? Ya. Jawabannya apa? Tetap diterima. Ya. Karena apa? Karena kita dalam posisi wudhu bukan sholat. Ya. Yang menjadi rukun wudhu itu apa? Satu, niat. Membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala atau rambut. Ya, kalau membasuh telinga ini sunnah, yang wajib sampai kaki. Itu yang wajib. Ya. Terus kita wudhu di kamar mandi dalam keadaan telanjang, apakah boleh? Hukumnya makruh, wudhu mudhon itu makruh. Man kudu ditutup aurati. Kalau bisa pakai songkok wudu itu marina jeding mlebu jeding songkokan. Nggih songkokan. Sarungan ditutup aurate wudu. Kadang-kadang kita kan enggak habis mandi jinabat jebur-jebur seger langsung wudu wis dalam keadaan telanjang kita. Apakah sah? Sah. Tapi hukumnya makruh karena kita tidak menutup aurat. Iya nggak apa-apa. Batasnya aurat laki-laki itu sampai apa? Ayo. Dari pusar sampai lutut dengkul ini. Itu tutupi anduk. Udele sampai dengkul itu tutupi. Itu sampai bawa sarung, pakai sarung selempretan baru wudu. Ya. Boleh kita wudu telanjang boleh. Ya. Tapi hukumnya makruh. Sholat sah, ya, gak masalah. Ya. Ya. Sudah diterima nggih? Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah. Ada Ustaz. Yang pertama itu meluruskan aja. Tadi Pak Ustadz bilang 50 rakaat waktu Isra Mi'raj dapat wahyu dari Gusti Allah, perintah untuk mengerjakan sholat, terus turun Nabi Idris mengisyaratkan suruh minta lagi. Setahu saya itu bukan 50 rakaat, 50 waktu. Ngapunten saderenge nggih. Soal ini kan wonten rekamane 50 waktu. Terus masalah rakaat 17 rakaat. Niku cuma meluruskan aja, ngapunten saderenge. Yang pertama. Yang kedua, masalah wudu. Setahu saya ini kalau
masyarakat awam itu cuma wudhu sekedar gugur dari apa itu istilahnya itu fardunya wudhu aja. Kalau masalah sekarang ini kan kita ngaji ini kan kesempurnaan wudhu kan gitu. Yang paling digaris bawah itu sebenarnya niatnya wudhu itu. Masyarakat banyak tidak tahu, ngapun sadareng Ustaz. Masyarakat banyak tidak tahu untuk niatnya wudhu itu. Kalau niat itu semua tahu. Nah, waitul wudhu aliraful hadisil ashori fardulillahi ta'ala. Itu niatnya wudhu. Niat kan harusnya kan di hati. Itu pelaksanaannya itu masyarakat belum tidak tahu, banyak yang awam. Padahal untuk wudhu itu supaya sempurna, supaya diterima, kuncinya apa itu ibadah itu ada di wudhu. Niat itu kan harus dibarengi dengan perbuatan waktu membasuh muka. Setelah membasuh muka selesai, niat kan selesai. Kalau niat dulu terus membasuh muka, gak sah. Kalau membasuh muka dulu terus niat, gak sah. Harus dibarengi. Itu kan tata cara berwudu. Sedangkan kita ini kan membahas masalah kesunah-sunahnya wudu. Itu. Tolong nanti dijelaskan Ustaz masalah niatnya wudu itu. Karena banyak masyarakat sekarang ini nggak ada yang istilahnya belum ada yang tahu mungkin. Kalau lafadznya wudu, niatnya wudu untuk apa itu dilafatkan itu semua hafal, anak kecil hafal. Tapi caranya untuk niat wudu itu bagaimana itu tolong dijelaskan nanti. Masalahnya ini kunci utama untuk ibadah kita hanya wudu. Itu saja yang saya tanyakan atau garis bawahi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak Muklis tadi. Ya, benar apa yang dikatakan Bapak Muklis. Mungkin saya salah dalam mengucapkan. Yang benar itu 50 waktu. Ya, turun sampai terakhir menjadi 5 waktu. Ya, terima kasih atas masukan, saran dari Bapak Muklis yang membenarkan keterangan saya tadi. Ya, terus yang kedua tentang niat wudhu. Emang benar, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Sekarang apakah kita bisa menempatkan niat bersamaan dengan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan? Sulit. Ya, sulit. Contoh sholat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar bareng ambek niat. Kira-kira mudah apa sulit? Sulit. Ya. Makanya Islam itu agama rahmatan lil alamin. Untuk ibadah dipermudah, ojo dipersulit. Ya. Sepenting apa? Kita mau sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, wis niat jero ati, ya Allah, aku sholat zuhur ya Allah. Wudu juga gitu. Nawaitul wudu ali rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Mengambil air, ya ketika air ini sudah nyampe ke wajah, ya Allah, aku niat wudu ya Allah. Jero ati wis cukup, diterima nang kene Gusti Allah. Enggak harus bareng bareng ambil niatin jero ati, Bu. Ya kesulitan kita. Ya. Makanya kalau orang yang seperti itu pasti terjadi was-was. Allah. 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 Julekno bisa nek wong ngono iki. Ya. Kate niat dilebokno nang jero ati, was-was akhirnya. Padahal was-was apa fa inna apa surat An-Nas itu yuwas wisufil sudu rinas. Was-was iku panggene gangguan godhone setan. Kono wong takbir kate wudu, kate ngempakno banyu nang ngene wajah iki cek soroe dipampakno nang aduh gambyoren pisan wong ngono iku wis. Kono salat takbir Allah balik maneh. Allah tebleken harah ngono ae wis. Salat nek suwene. Ya, kita kesulitan. Ya. Karena apa? Karena kelas kita kelas orang yang masih jauh dari Allah. Ya.
Kelas kita itu jauh. Dari guru saya itu, kalau untuk ibadah orang awam dipermudah, ya, gampang no. Kok wong awam kate kepingin sholat gak iso maca Al-Fatihah, sak karep wis. Melo imam masih gak maca apa-apa. Masih gak hafal Al-Fatihah. Aku gak hafal Al-Fatihah, apalagi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, gak apa-apa gantine Al-Fatihah. Yang penting ku niat, wong gelem ibadah termasuk nikmat dari Gusti Allah. Orang kita mau sholat itu termasuk seneng Gusti Allah ndelok hambane makhluknya gelem nyembah nang ngene Gusti Allah, seneng, prestasi buat Allah. Daripada orang yang pandai, pinter, tapi apa ya, meremehkan waktu sholat. Ya. Sholatnya ditoto, tapi sering menyakiti hati orang lain. Berbohong. Sing penting napa? Wis salat ae wis. Apa perintah Gusti Allah dilakoni. Trimo gak trimo urusane Gusti Allah. Sing penting aku urip nglakoni perintah Gusti Allah, besok ketemu wis mbek Gusti Allah. Gusti ero ae nang jero atiku. Gusti Allah sing gawe ati, mosok ati gak ero. Krentek tok lho wis ero Gusti Allah. Apik elek ati krentek tok wis ero Gusti Allah. Misalkan saya ya ngrasani iki ghibah nang cak muklis teko jero ati ero Gusti Allah wis. Walaupun tidak saya ucapkan. Punya rencana ngerasani. Punya rencana ngrasani. Ya. Makanya apakah kita harus niat dilakukan terlebih dahulu terus melakukan, harus bareng niat kita dengan perbuatan kita? Gak harus. Ya. Cuma yang lebih sempurna, lebih afdol niat bersamaan dengan perbuatan. Itu yang lebih utama, lebih afdol, lebih baik. Ya. Kalau kita bisa, gak apa-apa. Kalau kita nggak bisa antara apa itu niat bersamaan dengan perbuatan kok cek angele, awake iki akeh utange diuber-uber uang. Ya wis pokoke wudu, niat wudu sesuci gawe salat zuhur, gawe salat maghrib, insyaallah diterima, seneng Gusti Allah. Delok hambane gelem salat, gelem takbir, sujud, rukuk, nyembah nang Gusti Allah, prestasi buat kita. Prestasi. Jadi cara apapun wudu kita, apa niat terlebih dahulu, apa melakukan perbuatan wudu terdahulu. Yang penting wudu, yang penting wudu, yang penting sholat. Bener niati berada di dalam hati. Nah, wa itu wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ambil air, baru air nyampe ke wajah, ke muka, niat ya Allah, niat wudu ya Allah. Ya konten mau cukup wis. Ya Allah, niat wudu ya Allah. Diresapi no, coba diresapi ya Allah, niat wudu ya Allah. Panjang 10 atau 10 ya Allah. Makanya yang tadi ya yufarrijillahu hammaka, sumpek lu diilangno nang ngene Gusti Allah. Susah diilangno. Wis dawuh niki Kanjeng Nabi. Nggih. Sing dawuh niki Kanjeng Nabi. Kepengin sumpeke ilang, susah ilang, ki dipraktekno. Dicoba. Dicoba mulai awal. Ya, kira-kira ingat mulai awal. Apa saja? Ya, setelah menyempurnakan wudu, membasuh kaki, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Asro marrotin. Setelah itu apa? Mengambil bekas air yang di wajah, kita usapkan ke belakang leher. Ya, setelah mengusapkan bekas air di wajah ke belakang leher, terus membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Menghadap kiblat, baru membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Kita lakukan itu, semua dosa-dosa kita yang kecil yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya spesial dari umat Kanjeng Nabi itu spesial. Banyak dispensasi, banyak keringanan, banyak kemudahan-kemudahan. Makanya orang yang ibadah itu jangan dipersulit. Ojo diweden-wedeni. Nggih. Ojo diweden-wedeni. Ya opo iki aku gak iso salat iki. Najis kabeh. Wis salat to wis masih klambimu najis salat to wis. Apa? Li hurmatil waktu, menghormati waktu. Ya. Karena duhur hari Senin beda dengan duhur hari Selasa. Yo lek nyampe umur kula jenengan nyampe duhur dina Selasa. Terus katanya asar menghormati. Ya. Sepenting kewajiban kita gugurkan dulu. Ya opo celana kuwi mari najis iki. Wis salat ae wis. Kok nyampe di omah ya dikodoki maneh. Diniati maneh. Ya. Karena apa? Kita menjaga umur kita loh. Wong kita umur itu kita gak bisa menentukan. Hari duhur hari Senin dengan duhur hari Selasa beda. Ya kalau umur kita nyampe 1 hari ke depan. Kalau di pertengahan hari, ketika kita tidur tidak dikembalikan nyawa kita, duwe utang kula jenengan. Duwe utang. Ya. Ya opo iki pakaianku najis, rusuh kabeh, tetep wudu, tetep sholat. Nyampe di rumah, cari baju yang bersih, yang suci, kita niat mengkodok sholat. Ini menghormati waktu yang diberikan Allah itu. Sabun nggih? Pun. Ya aliyu manis tagsala yaumal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ila jumu'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi. Ya mungkin kajian pada malam hari ini sampai di sini, mudah-mudahan kedatangan kita, kumpul kita menjadi satu amalan yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diluaskan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keturunan anak yang soleh soleha, anak yang bisa menuntun tangan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat, bisa menjadi kajian yang barokah untuk kita, ya, untuk pelajaran buat diri kita sendiri, introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Mungkin akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.